Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan juga hidupkan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan soal mengenai persamaan trigonometri. Ini merupakan pelajaran kelas 11 dan akan ada 5 soal yang akan kita bahas pada video ini. Semoga bisa membantu. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan soal. Soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X dikurang 1/4 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Langsung kita jawab ya. Nah, bentuk sin kuadrat X dikurang 1/4 sama dengan 0 ini bisa difaktorkan. Nah, apa faktornya? Ingat, bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Sehingga bentuk ini bisa difaktorkan menjadi sin X dikurang 1/2 dikali sin X ditambah 1/2 sama dengan 0. Sehingga dapatnya sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan negatif setengah. Nah, karena dari 0 sampai 360 derajat dan variabelnya hanya X, berarti ini bisa kita langsung saja menentukan nilai X yang memenuhi. Untuk yang setengah berarti itu adalah 30 derajat, positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 1 berarti langsung 30 derajat, sedangkan di kuadran 2 180 derajat dikurang alfa, yaitu 30 derajat. Sehingga dapatnya adalah 150 derajat. Kemudian untuk yang kedua, negatif setengah berarti di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, nilai yang setengah adalah 30 juga. Untuk kuadran 3 jadinya adalah 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Sedangkan untuk kuadran 4 berarti 360 derajat dikurang 30 derajat didapatlah 330 derajat. Nah, karena kita variabelnya hanya X dan juga dari 0 sampai 360, berarti insya Allah selesai kerja kita. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Nah, soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Nah, langsung kita jawab. Ini bentuknya masih tidak seragam ya. Ada sin X dan juga ada cos X. Nah, berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah seragamkan variabelnya dulu. Nah, apa yang bisa kita ubah? Nah, ingat dulu rumus identitas trigonometri, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti bisa kita jadikan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, berarti mari kita ganti 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke dalam 1/1. 2 dikurang 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita operasikan dapat negatif 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X, 2 ditambah 1 dapat 3 sama dengan 0. Nah, sebelum kita memfaktorkan, alangkah lebih baiknya jika ini dikali negatif 1 dulu agar lebih mudah.
Berarti didapat 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Ini dikali dapatnya negatif 6 ditambah dapatnya negatif 5. Berarti angkanya adalah negatif 6 dan positif 1. Nah, cara pemfaktoran yang ada nilai 2 di sini, caranya adalah sediakan tempat 2 cos X dikurang 6 dan 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0, tapi salah satunya harus kita bagi dengan 2. Yang mana? Nah, yang aman adalah yang ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan cos X dikurang 3 dikali 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, didapatkanlah cos X sama dengan 3 dan cos X sama dengan pindah ruas ini negatif setengah. Nah, yang mana yang bisa kita proses? Yang bisa kita proses adalah yang negatif setengah. Sedangkan yang cos X sama dengan 3 tidak bisa kita proses karena nilai cos itu berkisaran dari negatif 1 sampai 1. Nah, lanjut ya. Karena kita hanya variabelnya X dan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, maka boleh tanpa rumus kita langsung pikirkan saja cos yang setengah adalah 60 derajat. Tetapi karena dia negatif, berarti di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang 60 derajat. Sedangkan kuadran 3 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, sehingga hasilnya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nah, maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 120 derajat dan 240 derajat. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari kotan 2x dikurang 60 derajat tambah akar 3 dikali sekan 3x dikurang akar 2 sama dengan 0. Nah, langsung kita jawab ya. Nah, soal ini sudah berupa suatu pemfaktoran atau suatu perkalian, sehingga akar-akarnya saja yang perlu kita cari. Berarti kotan 2x dikurang 60 derajat tambah akar 3 sama dengan 0 atau sekan 3x dikurang akar 2 sama dengan 0. Artinya kotan 2x dikurang 60 derajat sama dengan negatif akar 3 atau sekan 3x sama dengan akar 2. Nah, di sini kita selesaikan satu persatu. Untuk kotan 2x dikurang 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Nah, yang ini kita kan tidak familiar dengan persamaan kotan, berarti boleh kita ganti menjadi 1 per tan 2x dikurang 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Nah, ini kalau kita kali silang dapat jadinya adalah tan 2x dikurang 60 derajat sama dengan negatif 1 per akar 3. Nah, agar ini bentuknya rasional, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga didapat tan 2x dikurang 60 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, siapa tan yang menghasilkan 1/3 akar 3? Nah, yaitunya itu di kuadran ke-2, yaitu 150 derajat. Nah, kita stop sampai di sini ya. Kita
kerjakan yang satunya lagi. Nah, sama seperti kotan, sekan ini juga tidak familiar dalam persamaan trigonometri, jadi boleh kita ganti dengan 1 per cos 3x sama dengan akar 2. Kalau kita kali silang, ini jadinya adalah cos 3x sama dengan 1 per akar 2. Lalu kita kali dengan akar 2 per akar 2 agar rasional, berarti dapat cos 3x sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, berapakah nilai kosinus yang menghasilkan setengah akar 2? Yaitunya 45 derajat di kuadran 1 dan di kuadran keempat, karena dia positif ya. Di kuadran 1 berarti langsung alfa, berarti 45 derajat. Sedangkan di kuadran keempat 360 dikurang 45 derajat dapat adalah 315 derajat. Kita lanjutkan. Nah, kalau tan kan rumusnya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai alfa. Berarti 2X dikurang 60 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, karena kita mau mencari X, boleh disederhanakan dulu. 2X sama dengan pindah ruas, ini dapat 210 tambah K kali 180. Boleh sama-sama kita bagi 2 semuanya, dapat X sama dengan 105 tambah K kali 90 derajat. Nah, kita coba K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 105 tambah 0 kali 90. Didapatlah 105. Ini memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1, didapat X sama dengan 105 tambah 1 kali 90 derajat. Sama dengan 195 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, dapat X sama dengan 105 tambah 2 kali 90. Berarti dapat ini adalah 285. Lalu kita lanjut untuk K sama dengan 3, X-nya sama dengan 105 ditambah 3 kali 90 didapat 375. Nah, ini sudah tidak memenuhi karena interval kita sampai 360. Nah, kita lanjut ke yang sekan tadi. Sekan yang sudah berubah menjadi cos ya. Berarti kalau cos rumusnya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360. Kita cukup pakai satu rumus ini saja karena kita sudah mendapatkan 2 buah sudut. Nah, berarti di sini yang pertama adalah 3X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Satu lagi, 3X sama dengan 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau sama-sama kita bagi 3, dapat X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sedangkan untuk yang ini, X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0. Ini dapat X sama dengan 15 tambah 0 kali 120. Didapat 15 derajat. Yang ini X sama dengan 105 tambah 0 dikali 120. Dapat 105. Untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan 15 ditambah 1 kali 120. Didapat 135. Untuk yang ini 105 ditambah 1 kali 120 didapat 225.
Untuk K sama dengan 2 didapat X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 120 didapat 255. Sedangkan untuk yang ini 105 ditambah 2 kali 120 didapat 345. Kita coba untuk K yang sama dengan 3, berarti X sama dengan 15 ditambah 3 kali 120. Ini didapat 375. Sedangkan untuk yang ini 105 ditambah 3 kali 120 sama dengan 465. Nah, yang dua terakhir ini tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 15 derajat, 105 derajat, 135 derajat, 225, 255, 345. Sedangkan di sini 105, 195 dan 285. Nah, kita usahakan ini untuk diurutkan. Berarti 15 derajat, 105 derajat. Karena 105 ada 2 di sini, cukup ditulis sekali. Kemudian 135 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 255 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Nah, apakah bisa dimengerti? Nah, semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin negatif X ditambah 5 derajat sama dengan cos 25 dikurang 3X derajat. Nah, langsung kita jawab ya. Coba lihat di sini, antara ruas kiri dan ruas kanan tidak memiliki persamaan trigonometri yang sama. Padahal yang namanya persamaan harus sama kiri dan kanan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ingat bahwa cos alfa sama dengan sin 90 dikurang alfa. Sedangkan sin alfa itu sama dengan cos 90 dikurang alfa. Sudut yang berelasi. Nah, berarti kita bisa mengganti salah satu dari ruas sehingga nama dari persamaannya itu sama. Nah, di sini saya akan mengganti yang cos, berarti menjadi sin 90 dikurang 25 dikurang 3x. Nah, sehingga jadinya sama dengan sin 65 ditambah 3x. Nah, untuk sin rumusnya kan adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360 dan juga 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Kedua rumus ini akan kita gunakan ya. Ini sebagai X, ini sebagai alfa. Nah, jadinya negatif X ditambah 5 sama dengan 65 derajat ditambah 3x ditambah K kali 360. Ini untuk rumus yang pertama. Sedangkan yang satu lagi negatif X ditambah 5 sama dengan 180 dikurang 65 ditambah 3x ditambah K kali 360. Ini rumus yang kedua. Nah, lalu kita sederhanakan ini, didapat negatif X dikurang 3x sama dengan 65 dikurang 5 tambah K kali 360. Didapat min 4x sama dengan 60 ditambah K kali 360. Kalau sama-sama kita bagi 4, didapat negatif 15 ditambah K kali negatif 90.
Kita sederhanakan juga yang ruas satu lagi. Dapat negatif X ditambah 5 sama dengan 115 dikurang 3X ditambah K kali 360. Kita pindah ruaskan. Negatif X ditambah 3X sama dengan 115 dikurang 5 tambah K kali 360. Ini didapat 2X sama dengan 110 tambah K kali 360. Kalau kita sederhanakan dibagi 2, dapat X sama dengan 55 ditambah K kali 180 derajat. Di sini kita akan mencoba dengan beberapa nilai K. Karena di sini K-nya dikali negatif 90, sedangkan interval kita dari 0 sampai 90 yaitu bilangan positif, berarti kita coba di sini K-nya adalah negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 15 derajat ditambah negatif 1 dikali negatif 90 derajat. Sehingga ini didapat negatif 15 ditambah 90 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, kita coba K sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 15 ditambah negatif 2 dikali negatif 90 derajat. Ini hasilnya adalah negatif 15 ditambah 180 didapat 165. Ini sudah tidak memenuhi ya. Nah, berarti beralih kita ke yang satu lagi. Untuk K sama dengan 0 didapat X sama dengan 55 ditambah 0 kali 180 derajat. Didapat hasilnya adalah 55 derajat. Untuk yang satu, X sama dengan 55 ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 225 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya, karena kita hanya sampai 90 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 55 derajat dan 75 derajat. Oke, untuk soal nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x dikurang cos x dikali cos 3x dikurang sin 2x sama dengan 0. Nah, langsung kita jawab ya. Soal ini sudah berbentuk pemfaktoran sehingga kita tinggal mencari akarnya saja. Jadi, sin 2x dikurang cos x sama dengan 0 dan cos 3x dikurang sin 2x sama dengan 0. Artinya sin 2x sama dengan cos x dan cos 3x sama dengan sin 2x. Nah, yang ini juga mirip dengan soal nomor 4 tadi. Berarti ada yang harus kita ubah. Untuk di sini Ibu ngubah cos x itu menjadi sin 90 dikurang x. Sedangkan untuk yang ini cos 3x sama dengan cos 90 dikurang 2x. Oke, ini kita selesaikan satu persatu. Untuk sin rumusnya adalah yang pertama alfa tambah K kali 360 dan 180 dikurang alfa tambah K kali 360. Sedangkan untuk cos X sama dengan alfa tambah K kali 360 dan min alfa tambah K kali 360. Oke. Untuk yang pertama ini berarti 2x sama dengan 90 dikurang x tambah K kali 360. Ini kita selesaikan satu persatu. Berarti didapat pindah ruas dapat 3x sama dengan 90 tambah K kali 360. Kalau kita sama-sama bagi 3, didapat X sama dengan 30 tambah K kali 120. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan 30. Untuk K sama dengan 1, dapat X-nya adalah 30 ditambah 1 kali 120, dapat 150. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 30 tambah 2 kali 120 dapat 250.
Untuk K sama dengan 3, X sama dengan 30 tambah 3 kali 120. Dapat X-nya adalah 390. Ini sudah tidak memenuhi. Nah, ini baru rumus pertama ya. Untuk yang kedua, berarti 2X sama dengan 180 dikurang 90 dikurang X ditambah K kali 360. Berarti 2X sama dengan 90 ditambah X tambah K kali 360. Sehingga kalau kita operasikan didapat X sama dengan 90 tambah K kali 360. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan 90. K sama dengan 1, didapat X-nya 90 tambah 1 kali 360, didapat 450. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Oke, selesai ya untuk yang bagian pertama. Berarti bagian yang kedua lagi untuk yang cos. Yang pertamanya berarti 3X sama dengan 90 dikurang 2X tambah K kali 360. Kalau kita sederhanakan, kita pindah ruaskan negatif 2X, didapat 5X sama dengan 90 tambah K kali 360 derajat. Kalau sama-sama kita bagi 5, didapat 18 derajat ditambah K kali 72 derajat. Nah, dicoba untuk K sama dengan 0, X sama dengan 18. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 18 ditambah 1 kali 72. Didapat ini adalah 90 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 18 ditambah 2 kali 72. Didapat hasilnya adalah 162 derajat. Untuk K sama dengan 3, X sama dengan 18 ditambah 3 dikali 72 derajat sama dengan 234. Untuk K sama dengan 4, berarti dapat X sama dengan 18 ditambah 4 kali 72 derajat sama dengan 306 derajat. Untuk K sama dengan 5 itu udah pasti tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Berarti 3X sama dengan, karena min alfa berarti min 90 dikurang 2X tambah K kali 360, sehingga didapat 3X sama dengan negatif 90 ditambah 2X ditambah K kali 360. Kalau ini pindah ruas, dapat 3X dikurang 2X, dapat X sama dengan negatif 90 tambah K sama dengan 360. Kita coba K sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 90. Untuk K sama dengan 1, didapat X sama dengan negatif 90 tambah 1 kali 360. Didapat ini adalah 270. Untuk K sama dengan 2, didapat negatif 90 tambah 2 kali 360 sama dengan 630. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya. Nah, selesai kerjaan kita, tinggal menghitung HP-nya. HP-nya adalah, kita lihat semuanya. Nah, kita lingkari mana yang HP-nya ya. Berarti 30 derajat, 150 derajat, 270 derajat, 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, 306 derajat. Kalau di sini
90 derajat. Di sini 270 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 18 derajat, 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 162 derajat, 234 derajat, 270 derajat, dan 306 derajat. Nah, 90 dan 270 kan beberapa kali muncul, cukup ditulis sekali. Nah, semoga bisa paham ya.